Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azahro Aziza dengan NIM 2104223 pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Bapak Iip Permana STMT. Pada materi pertemuan 2 yang akan saya bahas adalah perangkat keras komputer dan input device. Perangkat keras komputer atau hardware adalah bagian komputer yang bisa kita lihat wujud fisiknya. Hardware komputer tersusun dari komponen-komponen elektronika dan mekanis yang dirakit membentuk modul-modul yang diberi nama sesuai dengan fungsinya. Macam-macam hardware yaitu 1. Mainboard atau motherboard. Motherboard adalah bagian komputer yang paling utama karena berisi sistem BIOS atau Basic Input Output System, pengatur koneksi input-output, soket prosesor, soket memori, soket kartu grafis, dan soket kartu tambahan. BIOS adalah bagian utama yang mengatur sistem input-output pada komputer. Bagian yang termaksud input adalah keyboard dan mouse. Yang kedua, prosesor atau CPU. Prosesor adalah otak sentral dari sebuah komputer. Prosesor yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan dalam hard disk. Dalam prosesor dikenal istilah frekuensi clock, yaitu kecepatan sebuah prosesor untuk mengerjakan perintah program dalam 1 detik. Satuan frekuensi clock dinyatakan dalam hertz. Yang ketiga, hard disk atau HDD. Hard disk adalah media penyimpanan data permanen, jadi data tidak hilang meskipun listrik sudah dimatikan. Hard disk berisi sebuah cakram magnetik yang mampu menyimpan data. Ukuran hard disk dinyatakan dalam byte. Contohnya, 160 GB atau 160 miliar byte. Hard disk ditemukan pertama kali oleh Reynold Johnson di tahun 1956. Hard disk pertama berukuran 4,4 MB. Yang keempat, RAM atau Random Access Memory. RAM adalah unit penyimpanan data tidak permanen, artinya data dalam RAM akan hilang jika listrik dimatikan. Ukuran data RAM dinyatakan dengan byte, dan kecepatan akses RAM dinyatakan dengan hertz. Jadi dalam RAM tidak cuma data saja, namun ada parameter lain yaitu kecepatan RAM. Kecepatan RAM harus sesuai dengan spesifikasi soket RAM pada motherboard. Contohnya, RAM 512 MB, PC 667 mempunyai ukuran data 512 MB dengan kecepatan akses 667 Hz. Yang kelima, optical driver atau CD atau DVD. Optical driver adalah alat pembaca untuk media penyimpanan data berupa disk, DVD atau CD. DVD atau CD berupa kepingan cakram optik yang berisi data. Ada 2 jenis DVD atau CD, yaitu DVD atau CD-ROM, yaitu hanya bisa membaca isi dari disk DVD atau CD. Yang kedua, DVD atau CD-RAM, yaitu bisa membaca dan menulis. DVD atau CD-RAM lebih dikenal dengan istilah DVD-RW atau CD-RW. RW adalah read writer. Keenam, floppy disk. Floppy disk adalah media pembaca untuk disket. Disket adalah media penyimpanan data portable yang bisa dibawa-bawa. Disket terbuat dari sebuah cakram dari plastik magnetik. Ukuran disket sudah distandarkan. Contohnya 1,2 M, 1,44 M. Dalam struktur drive pada Microsoft Windows, disket sudah selalu menempati drive terhormat, yaitu drive A. Yang ketujuh, VGA card atau kartu grafis. VGA adalah singkatan dari Video Graphics Array. VGA card berfungsi mengeluarkan output grafis atau gambar untuk ditampilkan pada monitor. Ukuran VGA card ditentukan dari ukuran RAM-nya. Semakin besar RAM sebuah VGA card, maka semakin halus gambar yang dihasilkan. 8. Monitor. Monitor adalah media tampilan gambar hasil output dari VGA card. Dahulu monitor komputer dimulai dengan monitor tabung hitam putih, monitor warna CGA, VGA, dan SVGA. Kini monitor yang sedang populer adalah monitor LCD. LCD mempunyai beberapa kelebihan antara lain yaitu tipis, hemat biaya,
dan tingkat radiasi yang rendah. Kesembilan, keyboard. Keyboard adalah sebuah papan ketik yang berisi semua model huruf, karakter, dan tanda baca yang menjadi sarana bagi pengguna komputer dalam memasukkan kode ke komputer. Tombol pada keyboard mengikuti model pada mesin ketik manual. Tombol keyboard yang paling terkenal adalah tombol Enter. Tombol ini adalah tombol untuk memasukkan data setelah diketik. Sekian materi yang dapat saya paparkan pada pertemuan kedua ini. Saya ucapkan terima kasih.